Kalau kita ngurusi itu ono sing luwih penting, luwih wajib, terkadang kelaleng. Kita terpancing urusan itu dan begitu. Negara liya wis masyhur, wis suwur, makmur, bisa ekonominya menguasai, pertaniannya dikuasai, dolarnya kita kalah, rupiahnya kita kalah, dan lain sebagainya. Masa kita masih uplak-uplak urusan begitu? Lihat ke depan, harusnya bangsa kita ini jangan sampai menjadi bangsa atau umat yang selalu ketinggalan. Lagi-lagi negara kita itu negara berkembang kapan wae berkembang terus. Loh inilah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya saya kagum kepada para ulama, kepada para yai-yai dan sebagainya. Kita singgung sedikit bagaimana sih Mbah Hasyim bisa mendirikan Nahdlatul Ulama. Terkadang anak-anaknya orang NU tidak mengetahui bagaimana perjuangannya Mbah Hasyim. Bagaimana kita bisa membuat kader ke depan. Bagaimana asal-usulnya Mbah Hasyim mendirikan NU. Ketika Mbah Hasyim di Makkatul Mukarramah berhadapan dengan peristiwa per peristiwa sampai jatuhnya Syarif Husain sebab apa? Itu begitu rusaknya mulai akidah, mulai terkikis akidah tuh ahli sunnah wal jamaah. Mbah Hasyim pulang dari Mekah ke Indonesia, satu sisi bagaimana harus menyelamatkan akidah, tapi satu sisi harus memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajah dan kebodohan. Itulah pemikiran-pemikiran ulama-ulama kita. Sekarang kemana? Nah, maka dari itulah, ayo anak-anak kita biar mengerti bagaimana sejarahnya para beliau-beliau. Apalagi kembali sekarang haulnya Sayyidina Syekh Al-Alimul Allamah wa akabiril awliya wa akabirul a'immah fi zamanihim Sultan Abdul Fattah radhiyallahu ta'ala anhu. Bangga tidak Indonesia mempunyai Sultan Abdul Fattah di zaman itu? Kita mempunyai Sultan Trenggono, bangga tidak? Kita mempunyai Sultan Adipati Yunus, bangga tidak? Di zamannya. Sejarah-sejarah itu luar biasa. Bagaimana berdirinya keserajaan atau kesultanan Demak pada waktu itu? Hebatnya Sultan Abdul Fattah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang luar biasa, walau di sebagian tarikh tidak tertulis. Kepedulian beliau terhadap tanah airnya, walaupun pada waktu itu belum merupakan Indonesia, masih berbentuk Jawa dan di bawah Majapahit. Bawah Majapahit itu dulu sampai Malaka, bahkan di zaman Gajah Mada sampai Sri Lanka, sampai Indochina. Nah, di zaman Sultan Abdul Fattah, pada waktu itu dijatuhkannya ayahandanya oleh patihnya sendiri, Lindrawardana, sehingga beliau sampai ngungsi di Gunung Lawu. Terpaksa Sultan Abdul Fattah mengirimkan pasukannya, harus berhadapan dengan orang yang menentang kepada negaranya, ialah Majapahit pada waktu itu. Tapi karena perselengkapan belum sempurna, terpaksa tertunda. Plus juga waktu ketika membangun Masjid Demak pada waktu itu juga berhenti karena masalah itu. Itu asal-usulnya. Kedua, ketika Lindrawardana dijatuhkan oleh Patih Udara yang mengangkat dirinya Brawijaya ke-6, mulai dari situ Sultan Abdul Fattah karena melihat perjanjian dengan Portugis
untuk saling membantu menyerang Demak. Sultan Abdul Fattah berangkat, hancurlah Patih Udoro dengan pasukannya. Beliau terus menjemput ayahnya di Gunung Lawu untuk dipersilahkan, monggo Kang Romo jumeneng lagi. Tapi Brawijaya sudah cukup sepuh, ingin menjadi orang yang mandito. Akhirnya dari situlah beliau mulai menekuni ibadahnya yang luar biasa. Sultan Abdul Fattah membuat satu kebijakan, karena kakak adiknya banyak, tidak mau akan menjadi warisan, berebut waris, maka Majapahit diserahkan kepada kakak-kakaknya. Lebih baik Sultan Abdul Fattah ke Demak bagi membuat satu kadipaten Demak pada waktu itu. Itu bijaksana yang luar biasa. Hal ini juga dilakukan yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Kanjeng Sunan Kudus. Dengan bijaknya Kanjeng Sunan Kudus, Pangeran Poncowati akhirnya menyerahkan kerajaannya. Kalau saya mungkin pribadi saya ngomong, wis dikai kerajaan duweni wilayah. Sapa wong sing ora pengin dadi ratu? Jadi Sultan mungkin nek kula yang naik, wis ora dadi masalah, mecah karo Demak ya ora apa-apa. Tapi kalau Imam Ja'far Shadiq tidak mau ada negara berdiri di dalam negara, maka bijaksananya beliau masjid keraton yang diberikan kepada Kanjeng Sunan Kudus dijadikan masjid Menara Kudus. Akhirnya Demak adalah Demak, negara kesatuan pada waktu itu. Demak tidak bisa dipecah-pecah. Hebatnya Al-Imam Ja'far Shadiq, Kanjeng Sunan Kudus. Itulah contoh yang luar biasa untuk kita semuanya. Mau gawe negara dalam negara. Nah, inilah pentingnya. Dan apabila kita melihat sejarah-sejarah apa yang diperjuangkan oleh Wali Sembilan dan sebelumnya, kalau kita ceritakan sampai esok doer gitu. Iya. Inilah bagaimana di zaman Rasulullah melambung. Dari zaman Rasulullah melambung ke Wali Sembilan dan sebelumnya.